Kedatangan Paus Fransiskus 2 minggu yang lalu ke Indonesia itu terlihat banget menyentuh hati banyak orang yang kalau kita lihat di komen-komen di sosial media itu dampaknya nggak terasa buat umat-umat Katolik yang jadi memang pengikutnya Paus Fransiskus ya, tapi bahkan orang-orang yang berbeda keyakinan. Kali ini saya nggak akan bahas hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan ya. Pertama karena memang ini bukan podcast untuk bahas soal keyakinan. Kedua karena saya percaya keyakinan adalah hal pribadi, dan yang paling penting juga adalah gue nggak ngerasa bahwa gue punya kapasitas yang cukup untuk bahas hal-hal kayak gitu. Tapi satu hal yang kita bisa bahas, dan ini adalah sesuatu yang universal banget, kayaknya semua orang akan ngerasain ini juga, adalah kepemimpinannya, leadershipnya. Jadi 8 tahun yang lalu di sebuah leadership workshop session di kantor lama gue ya, manajer ke atas terus diundang untuk yuk ikut workshop leadership ya setiap 6 bulan sekali. Nah dalam salah satu sesi itu kita partisipan itu diminta untuk memilih satu sosok leader yang inspirational banget buat masing-masing kita gitu ya, masing-masing peserta. Seperti sudah terduga, banyak banget nama-nama besar yang abis itu kesebut. Ada Steve Jobs, Elon Musk, ada Nelson Mandela, Simon Sinek, dan lain sebagainya. Gue udah nebak sih, pasti banyak yang nyebut nama-nama itu, dan gue memang dari awal udah berniat cari nama yang gak pasaran supaya gue bisa kasih angle yang bisa memperkaya yang lain, sekaligus gue juga gak mau terus habis itu jawabannya sama orang lain. Ini harus yang layak masuk kategori inspirational gitu, dan akhirnya memang gak tahu kenapa terus gue menyebut nama Paus Fransiskus. Setelah kita pilih orangnya, kita diminta untuk jelasin kenapa sih kita milih dia, apa yang bikin dia layak disebut sebagai inspirational leader gitu. Dan penjelasan gue seperti ini, dan mungkin juga banyak bisa jadi contoh buat orang-orang yang memang dan lagi tertarik belajar leadership. Yang pertama adalah genuine. Buat gue ini adalah modal paling dasar untuk jadi leader yang inspirational gitu. Seringkali ketika kita join satu perusahaan, kita didorong untuk dapetin trust dari leader kita gitu kan. Nggak salah sih gitu ya, tapi ini juga berlaku dua arah. Leader juga perlu bangun trust dari timnya. Tanpa itu akan sulit banget ngarahin timnya. Jadi kalau ngomongin trust itu nggak cuma satu arah bahwa lu kan anak baru, lu harus dapetin trust gue. Enggak, tapi leader juga harus ngebangun trust dari timnya. Termasuk ketika kita mau masuk satu perusahaan, kan waktu sesi interview itu, interviewnya kan bukan cuma sekedar perusahaan meng-assess si kandidat, tapi kandidat juga nge-assess apakah perusahaan ini perusahaan yang bisa gue percaya, termasuk leadernya juga. Jadi gimana mau bikin orang nurut kalau orangnya nggak percaya sama kita? Leader yang nggak genuine bikin orang jadi was-was. Orang yang was-was pada akhirnya nggak akan all out gitu ya. Mereka selalu mengantisipasi, mereka selalu jaga-jaga, dan hasilnya akan mediocre. Berbicara soal bangun trust, modal paling dasarnya adalah genuine. Jadi apa adanya, keaslian gitu. Ketika kita apa adanya, maka orang nggak was-was, orang nggak perlu waspada dan menduga-duga apa yang bisa terjadi, apa yang bakal dia lakukan, karena dia emang apa adanya, dia genuine, dia otentik, dan nggak perlu khawatir terhadap orang yang apa adanya. Berbeda sama orang-orang yang terus habis itu, aduh kok gue nggak ngerasa percaya sama dia, ada yang salah tapi nggak tahu apa itu, habis itu kita was-was, kita antisipasi. Orang yang nggak genuine sering disebut orang yang bermuka dua, orang munafik, dan orang-orang begini lebih berbahaya dari orang-orang jahat seringkali dalam konteks bekerja sama, karena kita nggak tahu apa yang bisa diperbuat sama orang-orang seperti ini. Kalau orang jahat kita masih bisa antisipasi, oh dia jahat nih, dia bakal nyerang kita dan sebagainya, kita bisa antisipasi. Nah kalau orang yang tidak genuine ini, itu menempatkan kita pada posisi sulit gitu loh. Kalau kita nggak antisipasi terus nanti kita kecolongan gitu, terus habis itu kita ditusuk dari belakang dan lain sebagainya. Tapi kalau kita antisipasi ternyata dia nggak begitu, nggak seperti kecurigaan kita, terus habis itu seolah-olah jadi kita yang salah gitu. Jadi memang ini situasi yang sulit banget. Menariknya, genuine atau otentik itu tetap bisa kita rasain, bahkan walaupun kita nggak bisa jelasin. Kan kadang-kadang kita ketemu orang, baru ketemu, terus kok ngerasa ada yang salah ya, nggak bisa dipercaya. Kita nggak tahu apa yang salah. Kenapa ada yang kita nggak percaya dari dia, kita juga nggak begitu bisa jawab. Tapi somehow insting, kita nyebutnya insting kita, kayaknya ada yang salah deh. Nah ini terjadi karena otak bawah sadar kita menangkap sesuatu yang salah. Jadi otak itu kan bekerja di dua mode ya, satu sadar dan satu lagi bawah sadar. Nah sadar itu kita bisa sebutin apapun. Oh dia ngomong gini sehingga gue nggak percaya. Kalau ada yang sesuatu yang tidak pas yang dia omongin, kita bisa nyebut ini. Tapi seringkali nggak ada sesuatu yang salah yang dia omongin, tapi kok kita kayak nggak percaya aja, ada insting. Nah itu sebenarnya karena otak bawah sadar kita menangkap gerakan-gerakan yang ditangkap secara subliminal ya, micro gesture, micro expression segala macam, yang secara database itu dilakukan oleh orang-orang yang memang tidak otentik atau orang-orang yang tidak baik lah gitu. Sehingga tuh habis itu otak bawah sadar kasih sinyal nih, tolong dong, ini nih lo harus hati-hati ya, kurang lebih gitu. Nah kenapa kita nggak bisa secara eksplisit nyebutin apa yang salah dari sana, adalah karena otak bawah sadar nggak bisa komunikasi ke otak sadar. Jadi dia cuma bisa nyenggol-nyenggol doang, ada yang salah, tapi dia nggak bisa ngomong, kurang lebih gitu. Jadi genuine itu penting banget, kalau nggak terus habis itu jadi sulit sekali, terus kita jadi agak khawatir, agak ragu-ragu mengantisipasi dan sebagainya. Si Paus Fransiskus ini bisa menarik simpati orang, bahkan yang tidak seiman, karena authenticity-nya kerasa. Dia nggak dibuat-buat, sehingga orang ngerasa bahwa aduh ini orang tulus. Makanya tuh habis itu kalau gue lihat di sosial media, banyak orang yang lihat dia datang, dia lewat, dia senyum, dia salaman sama orang segala macam dengan ketulusannya, terus orang bisa terus meneteskan air mata dan sebagainya, karena memang itulah keunggulan dari authenticity. Yang kedua adalah respect.
respect. Jadi Paus Fransiskus selalu put respect ke semua orang. Dia menghormati semua orang, menghargai semua orang, dia nggak marah-marah, dia nggak merendahkan orang, dan ini modal penting juga untuk bangun hubungan. Gimana mau kita ngelit orang kalau kita nggak put respect ke dia? Manusia kan selalu reciprocity ya. Lu baik, gue baik, lu jahat, gue jahat. Gimana gue mau respect lu kalau lu nggak respect gue? Kan istrinya begitu. Dan harus diingat, respect sama nurut adalah dua hal yang berbeda. Jadi seringkali kita pikir kayak, oh enggak kok, nggak apa-apa tim gue nurut sama gue. Padahal enggak. Padahal bisa aja dia nurut, tapi dia tidak respect. Jadi orang bisa nurut, tapi dia tidak respect. Simply karena takut, karena kalah authority. Daripada gue dipecat, ya udah deh gue nurut. Tapi sebenarnya gue nggak respect. Jadi nurut dan respect itu dua hal yang berbeda. Nah, orang-orang yang secara genuine direspect oleh leadernya akan do more. Ini kan fundamentalnya empowerment ya. Orang-orang nggak akan bisa empower ketika tidak genuinely respect. Gimana gue mau percayain delegasi ke dia kalau gue nggak respect dia? Maka dari itu sebenarnya leader-leader yang tidak berani empower, tidak berani delegasiin kerjaan, yang harus dipertanyakan adalah apakah dia respect sama orang ini. Jadi gimana mau empower kalau kita nggak respect? Dan coba deh lu pikir lagi, siapa orang yang lu respect padahal dia nggak put respect on you gitu. Gue respect dia tapi dia nggak put respect on me gitu kan. Kita bisa ngakuin orang hebat bahkan ketika dia nggak menghormati kita, tapi kita sulit untuk menghormatin orang yang nggak menghormati dia. Sebaliknya, kita masih bisa menghormati orang yang nggak hebat-hebat amat selama dia menghormati kita. Jadi respect itu jauh lebih penting daripada kehebatan dan lain sebagainya. Begitu orang ini hebat gitu ya, tapi dia nggak menghormati kita, akhirnya kita juga jadi ogah menghormatin dia. Enggak lah, dalam hati kita pun denial, bilang enggak, dia nggak jago-jago amat dan sebagainya. Jadi respect itu penting banget untuk dimulai. Pertanyaan selanjutnya adalah seberapa lo akan do the best buat orang yang nggak lo respect. Kalau lo nggak respect dia, apakah lo akan do the best buat dia? Sebagian besar akan bilang enggak. Ngapain dia aja nggak respect gue, ngapain gue do the best buat dia gitu kan. Kita all out juga pada akhirnya disalah-salahin, nanti dijelek-jelekin, tusuk dari belakang dan sebagainya. Nah, menariknya Paus Fransiskus ini menghormati semua orang, semua agama. Bahkan ada satu adegan, kalian bisa cari ya di YouTube gitu ya, di mana dia datang ketemu sama pemimpinnya Sudan dan Sudan Selatan kalau nggak salah. Jadi mereka kan lagi berperang ya. Jadi tidak ada yang dilakukan salah yang dilakukan Paus Fransiskus sebelumnya kepada pemimpin dua negara ini. Tapi dia lagi pengen, tolong dong lu berhenti perang, karena mereka berdua lagi berperang. Tolong perang ini, rakyat lu itu menderita. Terus yang dilakukan adalah dia bukan cuma meminta, tapi yang dilakukan pertama ketemu adalah dia langsung berlutut, sujud, nyium kakinya dua pemimpin itu. Jadi bahkan bayangin, dia berani untuk put respect. Ini bukan cuma respect lagi, dia memohon dengan amat sangat sampai dia nyium kakinya dua orang yang dia pun tidak pernah berbuat salah kepada dia. Nah, jadi itu tadi, leader juga sama, lu harus put respect dulu supaya abis itu lu bisa dapat respect juga. Yang ketiga adalah kesederhanaan. Ini satu hal juga yang bikin Paus Fransiskus disukain orang adalah kesederhanaannya. Walaupun leader yang baik nggak harus sederhana ya, tapi kesederhanaan bantu kasih leader dua keuntungan. Yang pertama adalah unexpectedly positive. Jadi goal terbesar dari otak kita tuh kan survival. Caranya adalah dengan berusaha mengidentifikasi mana yang bahaya, which painful, mana yang menguntungkan, which pleasurable. Jadi cari pleasure dan menghindari pain. Cara untuk detect-nya adalah dengan kita predik. Caranya dengan baca pola. Ketika semua sudah sesuai dengan prediksi otak, maka akan diproses oleh otak bawah sadar. Ketika nggak sesuai prediksi, maka otak sadar akan mulai terlibat. Kok nggak sesuai prediksi ya? Hal-hal di luar prediksi akan diingat sekali. Menariknya, hal-hal yang di luar prediksi tapi nggak berbahaya untuk kita atau justru menguntungkan kita, malah lebih diingat lagi. Contohnya joke. Joke itu kan sebenarnya kan menjadi menarik karena di luar prediksi kita, tapi nggak berbahaya buat kita. Malah kita jadi menghargai lebih karena kita digocek ya dalam bahasanya, tapi terus habis itu nggak berbahaya. Nah, dalam hal leadership juga sama. Leader pada umumnya high profile dan wajar aja mereka punya uang, punya kekuasaan, punya support system yang berlimpah. Maka dari itu ketika leader low profile, ini tidak sesuai prediksi otak kita dikecoh tapi nggak bahaya, dan kita memvalue orang itu secara lebih. Walaupun punya segala-galanya, terus dia masih low profile, maka otak kita kan, luar biasa ya dia, padahal punya segala-galanya. Dan ini pada akhirnya menciptakan halo effect. Kalau soal ini aja dia luar biasa, gimana soal yang lain? Itu yang pertama. Yang kedua adalah soal kesederhanaan, itu juga kasih benefit ke kita untuk remove barrier. Jadi pada umumnya, leader punya harta lebih dari anak buahnya, kan begitu ya. Dan ini seringkali justru menciptakan jarak. Anak buah jadi sungkan, aduh kita beda kelas nih, nggak berani Sementara Paus Fransiskus ini tampil sederhana, dan itu menghilangkan jarak, bikin tim ngerasa leadernya mau untuk menghilangkan jarak dengan mereka. Itu sesuatu yang amat sangat bisa ngebantu kita ngebangun relationship. Toh leadernya mau nurunin gaya hidup kok, walaupun sebenarnya dia orang berlebih, tapi dia mau turun, sehingga harusnya masih mau untuk ngerti kita. Dan itu yang banyak juga dilakukan banyak leader yang kita juga belajar ya. Pak Jonan dulu ya, waktu dia bangun kereta api, terus habis itu PT KAI ya, kita lihat fotonya dia tidur di dalam gerbong karena kerja keras dan capek dan sebagainya. Terus habis itu kita juga lihat termasuk Pak Jokowi ya, pas awal-awal dia naik kan dikenal sebagai sosok yang humble. Juga pemimpin-pemimpin lain. Jadi humble ini, kesederhanaan ini akhirnya membantu
membantu pemimpin-pemimpin untuk terus habis itu bisa dapetin sesuatu untuk bisa lebih dekat sama tim yang dia pimpin gitu ya. Satu, dia nge-remove barrier, dan yang kedua, dia akan jadi lebih diingat secara positif karena tadi otak kita ngepredik dan ini digocek tapi tidak terlalu berbahaya. Sebenarnya masih banyak lagi hal-hal yang menarik dari Paus Fransiskus ini, tapi gue akan bagi menjadi 2 episode, jadi masih ada beberapa lagi kita akan bahas di episode selanjutnya. To summarize, di episode ini apa sih leadership yang kita bisa belajar dari Paus Fransiskus? Pertama adalah genuine. Leader tuh harus genuine. Kalau leader nggak genuine, terus akhirnya kita juga jadi nggak tahu harus gimana gitu kan. Di depan sama di belakang beda. Terus ngomongnya baik, ternyata di belakang ngejelek-jelekin. Akhirnya kita nggak bisa bangun trust, karena trust itu harus berasal dari apakah dia sudah bertindak apa adanya atau dia cuma pura-pura. Kita tidak bisa mempercayai orang yang pura-pura, termasuk leader. Dan trust itu 2 arah, bukan cuma atas ke bawah, tapi bawah ke atas juga. Yang kedua adalah respect. Gimana kita bisa dapetin respect dari tim dan bikin tim nurut sama direction kita kalau dia nggak respect sama kita. Dan itu yang ditunjukkan sama Paus Fransiskus untuk gue respect lu siapapun lu, bahkan orang yang paling bawah pun gue respect, dan yuk kita maju sama-sama. Yang ketiga adalah kesederhanaan, dan kesederhanaan ini bikin banyak orang terus habis itu jadi merasa tidak punya jarak karena gue kok sama dia kok ternyata sama dia mau nurunin ya, dan dia jadi lebih diingat karena otak kita sukanya mempredik, dan kalau pemimpin harusnya ya segala sesuatu serba lebih, tapi kok ini dia turun, akhirnya kita jadi lebih diingat dengan lebih positif. Di episode selanjutnya kita akan bahas beberapa poin yang nggak kalah menarik lagi. Sampai ketemu episode selanjutnya.